Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 12 yang dirahmati Allah Sumatera Utara rahimakumullah. Di dalam kita melaksanakan perjuangan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang penting kita ingat, bahkan menjadi suatu keputusan bagi diri dalam menetapkan sebuah ibadah, yaitu nyatanya bertajali kodrat umat dan kodrat Tuhan di dalam satu jalan. Kalau kita belum mampu menyatakan dengan keimanan kita perbuatan diri kepada Tuhan dan mana perbuatan Tuhan kepada diri, dengan kajian yang akan dipelajari atau telah dipelajari, terus kita tidak berubah iman, maka ini dikatakan kufur nikmat. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pengenalan lebih hakiki kepada Allah itu membawa perubahan nilai kodrat diri dan derajat ibadah dalam diri. Kalau kita berbicara kembali kepada rumus ketuhanan di dalam diri, Allah telah katakan pada qudsinya zahiru rabbi wal batinu abdi. Bagaimana kita bisa menjalankan zahiru rabbi itu dengan batinul abdi? Setiap yang zahir menuju Tuhan, tujulah Tuhan pada sifat zahirmu dan berdirilah sebagai umat dalam sifat batinmu. Artinya di sini kita harus bisa menjalankan tajalli diri kita kepada Allah. Kalau memang Allah itu wa fi anfusikum afala tubsirun, ada di dalam diri yang mana yang bisa menerima Allah, yang tidak bersekutu dengan Allah. Dalam hal ini perlu diperjelas sejelas-jelasnya, karena yakin ma'rifat tanpa tersirat itu bukan namanya ma'rifat, tapi takabur. Kalau kita bermakrifat jelas jalan tersiratnya,
barulah dihalalkan oleh Allah. Jadi kita lihat, kalau memang wafi ampusikum afala tubsirun, aku ada di dalam dirimu, maka kita lihat kembali seperti apa wujud dan maujud adanya sesuatu di dalam diri. Kita percontohkan di dalam wujud solat. Solat itu membawa sebuah mikhraj. Salawatul fil mikhraj. Mana yang solat mikhraj? Apa wujud mikhraj itu? Bagaimana memperjalankan mikhraj? Siapa yang mikhraj? Maka kita perjelas dalam kajian Qadrat Al-Fatihah yang pernah saya sampaikan, bahwasan diri yang bisa menerima dan menyembunyikan sebagai diri sukun oleh Allah adalah diri sir atau diri sifat. Diri sir atau diri rahasia berkodrat sifat dari Allah, maka itu yang dikatakan sebuah batin dari Allah bernama bi'alaihim. Batin bi'alaihim inilah yang kita sebut dengan diri rahasia, disebut dengan ihsan. Diri ihsan adalah diri yang laksana halus yang ada di depan wajahmu. Maka kita bisa mengimani diri bersifat, diri sifat Allah dan bersifat pada sifatnya sendiri. Maka 7 sifat Allah dipakai oleh diri sifat karena dia berkodrat sifat. Jadi kalau sudah diri sifat ini memiliki 7 kodrat Allah, kodrat iradat sama basar kalam hayat, setelah semuanya kosong, tidak ada lagi di balik itu. Dengan takbir kita membuang, menapiskan segala yang zahir. Tidak ada lagi zahir di muka alam ini. Maka tinggallah diri rahasia tadi yang kodratnya halus, bukan batin, bukan zat, tetapi diri yang halus berwujud sir dengan mata ma'rifatus sir. Nah, kalau sudah diri sir itu memiliki kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat, semua sudah hilang dan lenyap di dalam misbat, di dalam takbir, maka yang tinggal apa? Yang tinggal adalah wujud ta'alaihim, yaitu batin Allah yang terlihat. Kalau batin Allah mawujudnya adalah ta'alaihim terus yang melihat siapa? Yang melihat adalah diri ihsan, diri sifat, dinamakan bi'alaihim. Tingkat kesadaran kita menatap, melihat. Kalau kita lihat tangan seperti ini yang melihat siapa? Yang dilihat siapa? Kalau ini sudah mulai berbeda di dalam pandangan keseharian kita, maka keimanan ilmu kita sudah mulai naik. Karena yang kodrat diri yang batin bi'alaihim meliputi sekalian alam. Menjadi alam Allah dikatakan solat, sin la to, sin nas manusia lam alam to ibadah, alif lam mim Allahu alam. Maka kita telah melihat sebuah maujud di dalam kekosongan tadi.
wujud yang ada dalam kekosongan tadi, inilah melihatnya batin bi alaihim kepada wujud yang terlihat, yaitu rahasia ta'alaihim. Batin Allah yang terlihat an'amta alaihim dilihat oleh bi alaihim dengan 7 sifat. Berarti benar, wa fi anfusikum afala tubsirun, wujud Allah dalam diri itu benar. Tapi kalau tidak berpindah dengan mikhraj kita, wa zahiru rabbi ke dalam, wa zirul batin keluar, maka dihimpun, batin dihimpun, melenyapkan, menyembunyikan wujud an'amta alaihim ini. Maka benar zahiru rabbi wal batinu abdi, yang berdiri diri batin ihsan, yaitu dalam kodrat ihram. Betul, yang dilihatnya dalam kekosongan adalah wujud batin Allah yang terlihat lirina an'amta alaihim. Makanya Allah sangat memuji solat orang makrifat. Apa yang dipuji oleh Allah solat orang makrifat itu? Orang makrifat itu solatnya dia tidak melihat dirinya lagi, melainkan dia melihat diri wujudnya Allah semata. Itu baru benar. Itulah ta'alaihim, itulah zahirnya Allah. Tapi kalau diletakkan zahir, dipakai dalam kondisi di luar diri, maka dia menjadi zahiru wal batin, hanya penampakan zahir Allah berwujud batin. Tapi kalau dia di dalam, inilah zahiru rabbi, itulah zahir Allah an'amta alaihim yang diikuti oleh mata batin. Semua zahir akan lenyap menjadi sebuah wujud. Setelah bertemu antara an'amta alaihim dengan bi alaihim, menjadilah aku, atau dikatakan inilah aku, atau amin. Pertemuan dua kodrat inilah yang sangat diharapkan. Jadi kalau kita melaksanakan solat, tolong jangan putus pandangan diri sifat tadi yang dikatakan diri bi alaihim, melihat kodrat ta'alaihim dalam mengirim ma'rifat ayat-ayat solat, ma'rifat dari kodrat-kodrat yang tersembunyi di dalam solat. Dan itulah yang akan menjalin hubungan kepada wujud an'amta alaihim yang ada di dalam diri batinnya ihsan. Itu dikatakan dalam batin bi alaihim. Maka dikatakan diri batin di dalam alam batin. Inilah sukunnya Allah, kodratnya manusia. Ini yang dinamakan kodrat sukun. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya peningkatan keimanan kita, tauhid kita kepada Allah, maka semakin tinggi derajat ibadah kita. Tapi kalau keimanan diri kita masih di bawah kodrat alam, maka tidak mungkin ada perubahan kepada derajat ibadah kita. Jamaah grup 12 yang dirahmati Allah rahimakumullah, dengan adanya perubahan ma'rifat tusir, maka dikatakan diri basir. Mana pandangan basir dan ainul basirah, baik itu bara'ah atau batin, sir itu rahasia. Tapi bagaimana caranya? Maka ditiupkan oleh Allah suatu kodrat yang dirahasiakan ke dalam basir tadi, yaitu ma'rifat. Itulah ainul basirah. Ain ditiupkan ma'rifat, baru kita bisa melihat rahasia itu. Makanya di dalam kita belajar harus benar-benar kita taati tingkatan demi tingkatan perubahan tauhid, dan kita harus menerima perubahan dan pernyataan Allah pada diri kita. Makin mudah diri menerima setelah diri betul-betul menjalankan amanah yang disampaikan.
Jadi dengan adanya perubahan salawatul mi'raj yang di dalam pindah keluar, yang luar pindah ke dalam, zahirul rabbi wal batinu abdi, maka tingkat solat ma'rifat adalah mencapai tahta derajat solat tertinggi di mata Allah. Baik, kita lakukan muzakarahnya jemaah. Salam muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Silakan juru tabligh menyampaikan amanah jamaahnya. Ya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jamaah, kalau ada yang mau dipertanyakan kepada Buya Pasaman, di situ ada lambang tangan, dipencet di situ. Terima kasih kepada jemaah yang ingin bertanya, silakan pada Buya Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Suindro, silakan bertanya kepada Buya Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu beri kesehatan Allah. Amin, insyaallah. Amin, amin. Gini Buya, ini yang saya tanyakan tentang yang Buya kata tadi tentang bi alaihim dan wa ta'alaihim tadi Buya. Mohon diperjelas lagi Buya. Ya. Gitu. Bi alaihim adalah batinnya Allah berwujud sebuah kodrat diri. Yang mana diri itu bukan diri naf, tetapi diri sifat bagi Allah, yaitu diri kehambaannya. Dia jadikan hambanya dari diri dia sendiri yang akan bisa menyembah kepadanya. Itu diri tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya diri din bertajalli nas manusia, sirat di jalan tersirat, mustaqim dengan derajat ilmu. Tapi kalau kita belum bisa memperjalankan diri rahasia yang batin bi alaihim ini tadi, maka kita belum bisa menikmati apa yang dikatakan salawatul fil mi'raj. Makanya kita harus belajar bagaimana kita bisa mi'raj kepada Allah, tentu dengan berkendaraan atau dalam wujud batin bi alaihimnya Allah. Maka kalau seandainya sudah ini terjadi semua dan tidak ada lagi yang ada yang jadi, melainkan engkau melihat satu qadrat ta'alaihim an'amta alaihim, dan itu adalah batin Allah yang terlihat dalam keseharian. Berarti yang melihat itu adalah wujud sifatnya umat, yang dilihat adalah qadrat sifatnya Tuhan. Jadi mulai kita melatih diri kita, yang melihat adalah kita, yang dilihat bukanlah kita. Itu iman yang paling tinggi. Belajar dari sekarang. Insyaallah, insyaallah. Baik, insyaallah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Kepada Pak Budiman, silakan bertanya kepada Buya Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat walafiat, Buya. Amin, insyaallah, amin. Ini Buya ada sedikit yang hendak saya tanyakan, Buya.
apabila bi alaihim dan ta alaihim sudah betul-betul nyata hakul mubin, terutama di dalam sholat, apakah perlu kita adab-adab sholat seperti nafi isbat atau munajat? Buya, mohon penjelasannya Buya. Kalau sudah ada sifat nyata yang terjadi dari tajalli itu menjadi satu, yaitu akulah yang satu atau amin, maka kita bisa bicara batin kita itu sepanjang kata amin itu tadi atau satu napas. Tidak boleh berdoa dengan pandangan melebihi satu tarikan napas, karena kodratnya sangat tinggi dan mulia. Jangan sampai akal kita ikut berdoa. Makanya berdoa dalam satu tarikan napas saja, atau dalam berjamaah disebut amin. Di dalam berkalam disitulah menitipkan pandangan. Kalau tidak dalam sholat, berarti satu tarikan napas dan memperlihatkan apa yang akan diminta. Itu kodratnya. Paham? Suaranya ditekan. Ya, terima kasih Buya atas penjelasan Buya. Insya Allah. Paham Buya. Insya Allah. Nah, ini ada satu lagi Buya yang tidak saya tanyakan lagi Buya. Nah, bagaimana kiat-kiat Buya dalam kehidupan sehari-hari kita menyatakan secara hakul mubin senyata-nyatanya tentang bi alaihim dan ta alaihim? Hanya melalui pandangan. Nyatakan kita lihat ini. Kalau kemarin yang kita lihat ini kita berprasangka inilah kita. Tapi sekarang kita sudah mulai belajar, yang melihat itu beda dengan yang dilihat. Berhentilah menguasai dan menjajah Allah dengan mengakui hak-hak kita selama ini, bukan sebagai wasilah kita bertuhan. Jasad ini wasilah, hidupnya isyarat, gerakannya isyarat. Yang bekerja adalah diri batin, mata batin. Inilah yang harus terjadi. Antara memandang dan yang dipandang itu beda. Jangan disamakan lagi. Mudah-mudahan dengan kita sudah berdiri seperti itu, Allah bukakan tabirnya, insya Allah. Insya Allah Buya semakin jelas Buya. Insya Allah. Terima kasih banyak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Kepada Bapak Azriansa, silakan bertanya kepada Buya. Imam. Bapak mana? Nanti bawa ibu kalau bapak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat selalu. Amin insyaallah. Amin insyaallah. Izin ayah guru bertanya. Iya. Sebenarnya tentang mikrat ini ayah guru, tentang mikrat. Siapa yang mikrat itu, yang mana yang mikrat dalam diri itu ayah guru? Yang dikatakan mikrat salabatul fil mikrat, yaitu berpindahnya zahirul rabbi tadi kepada batinul abdi. Artinya zahir Allah wujud lillah milah ke dalam diri, wujud batin zahir manusia lillah mawujud diri. Nah itu, jadi perpindahan yang di dalam dan di luar. Makanya dikatakan sin la to kalau sholat. Sin itu nas, la itu alam, to itu ibadah. Jadi diri batin itu adalah bi alaihim, menjadi alam batinnya Allah. Sementara yang di dalam adalah wujud batin yang terlihat, ta'alaihim. Inilah yang dikatakan
wujud Allah dalam batin, atau dikatakan wujud, ada wujud dalam sukun. Nah, inilah qalbinya Allah. Diri kita inilah qalbinya Allah. Ya. Nah, maka dengan kita membiasakan melatih ma'rifah kita kepada Allah dengan melihat wujud batin Allah yang terlihat. Yang melihat siapa? Bi alaihim, diri batinnya Allah. Nah, itu yang diri ihsan, itu diri rahasia, diri sifat. Maka Allah katakan, hanya akulah yang bersifat pada diriku sendiri. Ya, makanya di situ kita ingat al insani siri wa sirhu wa insanu wa sifatun ala sirhu. Artinya, engkau kujadikan dari rahasiaku dan aku terjadi dari rahasia juga, dan ingat kujadikan sebuah sifat dari rahasia itu tadi, dan sifat itu adalah aku juga. Nah, itu paham? Insya Allah ya guru, terima kasih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Kepada jemaah, kepada Ibu Dalia silakan bertanya kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Amin insyaallah. Saya ingin bertanya, Buya. Insyaallah. Diri batin di dalam batin berkodrat sukun tuh, tolong jelaskan, Buya. Iya, yang berkodrat sukun itu adalah batin ini nih. Di depan kita ini kosong nih. Seperti itu diri kita yang sebenarnya. Ya, di diri kita ada sukun wa sukunia. Nah, sukunia itu semua bernapas ke batin kita, ke diri kita. Maka dikatakan diri ini adalah ilahinas, manusia tempat semua hidup, atau dikatakan ma'ul hayat, penyebab semuanya hidup. Nah, inilah Rabbinas, inilah yang dikatakan Malikinas ilahinas. Kalau sudah hadir kodrat yang menguasai, maka ilahinas, maka itulah wujud Tuhan dalam wujud sifat manusia, bersifat kepada manusia. Inilah wujud. Wujud, bukan wujud, bukan maujud, tapi wujud. Maka dari itu, dengan kita sudah bisa membedakan bi alaihim, menatap kepada ta'alaihim, bukan lagi yang melihat ini dan merasa dilihat itu kita, tetapi Allah dilihat oleh batinnya sendiri. Hanya diri batinku yang bisa melihat wujud batinku sendiri. Inilah anta alaihim, sukun, hilang semua yang ada engkau dan aku. Itu cara sukun. Paham? Insyaallah, Buya. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya silakan. Masih ada? Kepada jemaah, masih ada lagi bertanya kepada Buya. Baik, jamaah sekalian. Nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.